Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali dengan saya Tegar Fatur Rahman. Pada video kali ini kita akan membahas secara singkat tentang konsep dasar pada basis data. Sebelum kita memahami lebih dalam tentang basis data, penting untuk kita memahami konsep dasar seperti pengertian, komponen-komponen pokok pada basis data, sistem manajemen basis data, dan operasi-operasi dasar pada basis data. Secara umum, basis data merupakan kumpulan informasi yang terorganisir secara sistematis agar dapat diakses, dikelola, dan dimanfaatkan dengan efisien. Terdapat dua definisi yang umum digunakan untuk menggambarkan sebuah basis data. Yang pertama yaitu secara kharifah. Secara kharifah, basis data merupakan kumpulan informasi yang terorganisir secara sistematis dan dapat diakses serta dikelola dengan mudah. Ini berarti bahwa basis data disimpan dalam struktur yang teratur sehingga mudah untuk diakses dan dikelola oleh pengguna. Di sisi lain, secara istilah, basis data merupakan sebuah kumpulan data yang terstruktur, terintegrasi, dan terhubung dengan baik, disimpan secara permanen dalam satu lokasi dan dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Ini menekankan pada struktur data yang terorganisir dengan baik, penyimpanan data yang permanen, serta kemampuan untuk diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Baik, setelah kita membahas tentang pengertian basis data, selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen pokok dalam sebuah basis data. Komponen yang pertama yaitu ada entitas. Entitas merupakan representasi dari objek dalam dunia nyata yang disimpan dalam sebuah basis data. Contohnya, entitas dapat berupa orang, tempat, ataupun objek lainnya yang memiliki keberadaan yang nyata di dalam dunia fisik ataupun konseptual. Komponen selanjutnya yaitu atribut. Atribut merupakan karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh entitas. Setiap entitas memiliki atribut yang menggambarkan atau menjelaskan entitas tersebut. Contohnya, ada sebuah entitas buku yang dapat memiliki atribut seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan lain sebagainya. Komponen selanjutnya ada kunci. Kunci adalah atribut atau sekumpulan atribut yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap entitas secara unik. Kunci digunakan untuk memastikan bahwa setiap entitas dalam basis data memiliki identitas yang unik. Contohnya adalah primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi entitas secara unik, serta kunci asing atau foreign key yang digunakan untuk menghubungkan entitas antara satu dengan yang lain. Komponen selanjutnya adalah hubungan atau relationship. Hubungan menggambarkan keterkaitan antara entitas dalam basis data. Hubungan biasanya dijelaskan melalui penggunaan kunci asing atau foreign key yang menghubungkan antara entitas satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada komponen integritas referensial. Integritas referensial mengacu pada konsistensi hubungan antara entitas dalam basis data. Integritas referensial memastikan bahwa setiap nilai dalam kunci asing atau foreign key harus sesuai dengan nilai yang ada dalam kunci primer atau primary key dari entitas yang terkait. Ini membantu menjaga integritas dalam basis data. Selanjutnya komponen operasi. Operasi adalah prosedur untuk mengakses, memanipulasi, dan mengelola data dalam basis data. Operasi meliputi penambahan, penghapusan, pembaruan, dan pencarian dalam basis data. Operasi juga mencakup pembuatan, pemeliharaan, dan pengaturan struktur basis data seperti pembuatan tabel, indeks, dan constraint. Selanjutnya kita akan membahas sistem manajemen basis data atau SMBD. Merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses data dalam basis data. SMBD terdiri dari berbagai komponen fungsional yang bekerja sama dalam memastikan data disimpan dengan aman, tersedia, dan dapat diakses dengan efisien.
Berikut merupakan komponen fungsional utama dari SMBD beserta penjelasannya. Komponen yang pertama yaitu pengelola data. Bertanggung jawab atas penyimpanan, pembaruan, dan pengambilan data dalam basis data. Pengelola data menangani operasi-operasi dasar seperti penambahan, penghapusan, dan pembaruan data. Selanjutnya ada pengendalian akses. Mengatur hak akses penggunaan terhadap data dalam basis data. Menentukan siapa yang memiliki akses ke data, serta jenis operasi apa yang diizinkan untuk dilakukan oleh pengguna tertentu. Selanjutnya ada bahasa permintaan, menyediakan terbuka untuk pengguna agar berinteraksi dengan basis data. Bahasa permintaan atau query language memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi seperti pencarian, penyisipan, pembaruan, penghapusan data dalam sebuah basis data. Komponen selanjutnya ada pengelola transaksi. Menangani transaksi yang terjadi dalam basis data secara aman dan konsisten. Memastikan bahwa transaksi-transaksi dalam basis data dilakukan dengan benar, serta menjaga konsistensi data dalam kondisi normal maupun saat terjadinya kegagalan sistem. Selanjutnya terdapat pengelola keamanan. Menjamin keamanan data dari akses yang tidak sah. Mengatur dan mengelola hak akses pengguna untuk memastikan bahwa data hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Komponen terakhir yaitu pengelola kinerja. Mengoptimalkan kinerja basis data agar dapat memberikan respon yang cepat terhadap permintaan pengguna. Setelah kita membahas sistem manajemen basis data, kita akan membahas tujuan penggunaan basis data. Yang pertama dapat menyediakan penyimpanan data yang terorganisir dan terstruktur. Salah satu tujuan utama dari penggunaan basis data adalah menyediakan penyimpanan data yang terorganisir dan terstruktur. Data disimpan dalam basis data dengan format yang teratur yang memudahkan dalam pengelolaan dan akses data. Selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan akses data. Basis data dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan akses data dengan menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi-operasi seperti penyimpanan, pembaruan, penghapusan, dan pencarian data secara efisien. Tujuan yang terakhir yaitu memastikan konsistensi dan integritas data. Salah satu tujuan utama basis data adalah memastikan konsistensi dan integritas data. Dengan menggunakan basis data, pengguna dapat memastikan bahwa data tetap konsisten dan terintegrasi dengan baik, serta terhindar dari duplikasi dan inkonsistensi. Selain tujuan, basis data juga mempunyai manfaat bagi pengguna. Manfaat yang pertama yaitu akses cepat dan mudah terhadap informasi. Salah satu manfaat utama dari penggunaan basis data adalah kemampuan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Data disimpan secara struktur dalam basis data sehingga memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melakukan pencarian dan akses data. Manfaat selanjutnya adalah peningkatan produktivitas dalam pengelolaan data. Pengguna basis data membantu meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan data. Operasi-operasi seperti penyimpanan, pembaruan, penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, sehingga menghemat waktu dan usaha pengguna basis data. Manfaat selanjutnya adalah penghematan waktu dan biaya dalam pengembangan aplikasi. Dengan menggunakan basis data, pengembang tidak perlu lagi memikirkan tentang bagaimana cara menyimpan dan mengelola sebuah basis data, karena semua itu sudah ditangani oleh sistem basis data. Ini memungkinkan fokus lebih pada pengembangan fitur-fitur aplikasi yang lebih kompleks dan bernilai tambah. Selanjutnya, pengguna dalam basis data. Dalam sebuah sistem basis data terdapat beberapa tingkat pemakai yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Beberapa tingkatan di dalam basis data. Yang pertama yaitu ada pengguna akhir. Pengguna akhir adalah pengguna yang menggunakan aplikasi yang berbasis data untuk melakukan tugas-tugas mereka. Selanjutnya ada administrator basis data.
Administrator basis data adalah individu atau tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan keamanan basis data. Pengguna selanjutnya ada pengembang aplikasi. Pengembang aplikasi adalah individu atau tim yang bertanggung jawab untuk membangun aplikasi yang menggunakan basis data. Selanjutnya ada analis sistem. Analis sistem adalah individu yang bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan data dan merancang struktur basis data. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi dasar manajemen basis data. Operasi dasar manajemen basis data meliputi manipulasi data, pengambilan data, dan pengelolaan struktur. Berikut ini beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai operasi-operasi dasar. Yang pertama, manipulasi data. Penyisipan merupakan menambahkan sebuah basis data baru ke dalam sebuah tabel. Kemudian update atau pembaruan merupakan memperbarui nilai yang sudah ada di dalam basis data yang sudah ada dalam tabel. Kemudian penghapusan atau delete, operasi untuk menghapus satu atau lebih baris data dari tabel. Selanjutnya ada select atau pencarian, operasi untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel dalam sebuah basis data. Selanjutnya ada pengurutan atau order by, operasi untuk mengurutkan hasil pencarian berdasar nilai dari satu atau lebih kolom. Selanjutnya ada penyaringan, operasi untuk menyaring data berdasarkan kondisi yang ditentukan. Selanjutnya kita akan mengenal file, tabel, record, dan field. Pengenalan file, tabel, record, dan field merupakan konsep dasar dalam struktur data dalam basis data. Yang pertama ada file. File merupakan kumpulan data yang disimpan dalam satu unit penyimpanan. Dalam konteks basis data, file seringkali merujuk pada koleksi tabel, meskipun dalam beberapa sistem basis data, setiap tabel mungkin disimpan dalam file tertentu atau terpisah. Selanjutnya terdapat tabel. Tabel merupakan kumpulan data yang disusun dalam baris dan kolom. Setiap kolom dalam tabel mewakili sebuah atribut atau field, sedangkan setiap baris mewakili sebuah record atau entitas. Selanjutnya ada record. Record merupakan sekumpulan nilai yang mewakili entitas tunggal dalam sebuah tabel. Setiap baris tabel mewakili satu record atau entitas dalam basis data. Selanjutnya ada field. Field merupakan bagian dari record yang mewakili atribut atau kolom dalam sebuah tabel. Setiap kolom dalam tabel merupakan sebuah field yang memiliki tipe data yang spesifik. Sekian penjelasan saya tentang konsep-konsep dasar basis data. Mungkin akan dilanjut oleh teman-teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.